Piti wancinipun sampun dumagi. Monggo Disutradarai oleh Indra Gunawan, film ini berkisah tentang mahasiswi jurusan seni tari yang berkunjung ke desa Kelawangin atas undangan sahabatnya sendiri. Di desa itu, ia mendapat selendang antik dari sosok nenek misterius. Menurut sang nenek, selendang itu akan memilih pemiliknya sendiri dan mahasiswi itulah yang terpilih. Sejak menyimpan selendang sang nenek, gadis itu mulai dihantui oleh teror mistis di mana sosok hitam tak henti mengikuti. Tak disangka, iblis hitam itu menaruh hati pada si gadis perawan dan hendak menarik jiwanya ke dimensi lain. Akankah ia selamat dari teror iblis hitam itu? Berikut ceritanya. Malam itu, Kenara tersesat di bangunan tua yang sunyi dan gelap. Dari kejauhan, ia melihat sosok penari berselendang merah yang berlenggak-lenggok dengan tubuh indahnya. Meski takut, Kenara berjalan perlahan untuk menghampiri penari misterius itu. Tiba-tiba Kenara terbangun di tengah malam dengan kondisi kehausan. Sebagai mahasiswi yang merantau ke kota, Kenara tinggal di sebuah kos-kosan putri bernama Kos Sri Kandi. Saat mengambil minum di ruang tengah, Kenara masih terbayang mimpi burungnya sendiri yang membuat gadis itu ketakutan setengah mati. Sekelebat bayangan hitam membuat jantung Nara berdegup kencang tak disangka. Ayu memberi kejutan kue ulang tahun untuk sahabatnya itu. Kenara sampai menghela nafas setelah diteror perasaan takut dalam pikirannya sendiri. Dua sahabat itu duduk berbincang sambil menikmati kue ulang tahun. Ayu memperingatkan Nara untuk lebih berhati-hati dengan Raka, kekasih Nara yang kepergok selingkuh dengan wanita lain. Meski dilanda patah hati, Kenara berusaha untuk tetap tegar dan fokus pada proyek tari di kampusnya. Ia mengeluhkan kondisi kos yang sepi di tengah libur semester panjang. Ia mengajak Nara untuk pulang ke kampung halaman di desa Kelawangin. Ayu bercerita jika di desanya itu banyak penari hebat yang lahir di sana. Ayu mengkhawatirkan kondisi Nara yang sedang galau dan sendirian di kosan. Sebelum Nara melenggang pergi masuk ke dalam kamar, Ayu meminta sahabatnya itu untuk menemaninya membeli oleh-oleh di esok hari. Sesampainya di kamar, Nara membuka kotak kenangan masa lalu di mana ia sudah gemar menari sejak SMA dulu. Foto Raka masih tersimpan di kotak itu bersama dengan perlengkapan tari yang masih utuh. Nara sempat trauma menari karena membuatnya ingat dengan Raka. Ia membuka pesan baru di ponselnya yang ternyata dari Raka. Mantan kekasihnya itu mengucapkan selamat ulang tahun sambil menanyakan kabar Nara. Raka mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak menjalin hubungan dengan Lina lagi dan memohon agar Nara pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengannya. Nara masih belum bisa memaafkan Raka yang berselingkuh dengan sahabat dekatnya di kampung bernama Lina. Ia memilih untuk pergi bersama Ayu ke desa Kelawangin. Sebelum ikut ke sana, Nara mencari beberapa artikel di internet terkait desa itu. Ia menemukan satu berita tentang hilangnya penari muda yang berasal dari desa Kelawangin. Penari berbakat yang bernama Mayang Putri Chandra itu sudah menghilang selama 10 tahun. Hingga kini, keberadaan gadis itu masih belum ditemukan juga. Dan film pun dimulai. Pagi itu, Ayu dan Nara pergi ke pasar untuk membeli berbagai oleh-oleh yang akan dibawa ke kampung halaman. Nara tertarik melihat toko antik yang ada di samping pusat oleh-oleh. Ia iseng masuk ke toko itu untuk melihat-lihat barang jualan di sana. Nara menemukan selendang merah yang mirip seperti penari misterius di mimpinya semalam. Ia menyentuh selendang itu hingga suara nenek terdengar menyahutnya. Selendang ini sudah memilih. Nenek itu berkata bahwa selendang itu sudah memilih tuannya sendiri. Sambil merapikan rambut Nara, nenek itu berkata bahwa mereka yang dipilih oleh selendang itu akan saling terikat selamanya. Nara melenggang pergi dengan membawa selendang tua itu. Sosok penari misterius terlihat menampakkan diri dari bayangan di kaca jendela. Nara tidak menyadari hal itu dan terlihat senang karena mendapat selendang gratis dari toko antik di ujung pasar. Nara menceritakan keberuntungannya pagi itu pada Ayu sambil menunjukkan tusuk konde yang diberikan sang nenek. Ayu justru menasihati Nara untuk tidak mudah menerima pemberian barang dari orang lain. Ia takut barang antik itu membawa energi negatif dari pemilik sebelumnya.
Kenara menjelaskan jika ia sudah jatuh hati pada selendang itu sejak pertama kali melihatnya. Ia merasa berjodoh karena menemukan selendang itu sebelum dibeli orang lain. Ayu mengajak Nara untuk segera pulang ke kos agar mereka bisa bersiap pulang kampung. Tak disangka, toko antik yang berada di ujung pasar itu ternyata sudah lama kosong dan masih disewakan. Sesampainya di kos Sri Kandi, Nara menyimpan selendang dan tusuk konde itu di dalam lemari kamar. Ia membawa beberapa pakaian dan perlengkapan pribadi ke dalam tas ransel karena mereka harus naik angkutan umum. Setelah beberapa jam perjalanan dengan bus antar kota, mereka sampai di terminal untuk pindah ke angkutan desa. Perjalanan yang panjang itu membawa Nara ke tempat kelahiran Ayu di desa Kelawangin. Hujan menyambut kedatangan mereka berdua disertai gemuruh petir yang tak henti menyambar. Nara dan Ayu sempat berteduh di gapura masuk desa, namun hujan semakin deras dan tak kunjung reda. Mereka terpaksa lari hujan-hujanan agar lebih cepat sampai rumah. Dengan pakaian yang basah kuyup, mereka sampai juga di rumah Ayu dan mendapat sambutan dari sang ibu. Ayu memperkenalkan ke Nara pada ibunya yang bernama Seruni. Ayah Ayu bernama Prastomo ikut menyambut kepulangan putri satu-satunya dengan penuh bahagia. Nara menjabat tangan Pak Prastomo, namun raut wajah pria itu terlihat tak sumringah. Mandi dulu, ibu buatkan air. Ayu langsung membawa Nara ke kamarnya agar mereka bisa segera mandi dan ganti pakaian kering. Ayu meminta maaf atas sikap ayah yang sangat dingin. Ayu mengaku belum pernah membawa temannya pulang ke rumah. Teman SMA-nya dulu tidak ada yang mau main ke rumah, entah karena alasan apa. Ayu sendiri tidak banyak teman di sana. Seruni mengetuk kamar Ayu dan berkata jika air panasnya sudah siap digunakan untuk mandi. Ayu membantu menuangkan air panas itu ke ember dan mempersilahkan Nara untuk mandi duluan. Di waktu yang sama, Prastomo terlihat gelisah menatap langit yang gelap dan hujan masih cukup deras. Selesai mandi, Nara berjalan menuju ke kamar, namun ia melihat bayangan wanita dari balik pintu. Ia mengira bayangan itu adalah sahabatnya, Ayu. Saat hendak membuka pintu, Prastomo menghampiri gadis itu dan menyuruhnya untuk pergi dari pintu. Sesampainya di kamar, Nara menceritakan sikap Prastomo yang membuatnya tidak nyaman. Ayu justru berkata jika ayahnya memang sering bikin kesal. Ayu mengeluh karena tak boleh pacaran sewaktu duduk di SMA dulu, bahkan hingga kuliah masih belum boleh pacaran. Nara menegaskan jika sikap ayah Ayu itu sangat bijaksana karena ia sendiri menyesal pacaran, sampai akhirnya justru patah hati. Ayah Ayu tidak ingin melihat putrinya patah hati seperti apa yang dirasakan Nara saat ini. Saat Nara memberikan petua panjang lebar, Ayu sudah terlelap tidur di sampingnya. Nara mencari charger di tas ransel sebelum ponselnya mati kehabisan baterai. Begitu membuka tas, Nara terhenyak melihat selendang merah dan tusuk konde yang ada di dalam tas itu. Ia yakin betul sudah menyimpannya di lemari sebelum ikut Ayu pulang kampung. Nara teringat dengan perkataan nenek di toko antik itu. Siapapun yang terpilih akan terikat dengan selendang itu selamanya. Nara terhenyak melihat tetesan air hujan dari atap yang bocor. Ia pergi menuju ke dapur untuk mencari ember atau panci yang bisa menampung bocoran air hujan. Setelah mendapat ember kosong, Nara terkejut melihat Pak Prastomo yang duduk di ruang makan. Nara berusaha untuk tetap ramah dan berkata jika ia hanya mengambil ember di dapur karena kamar Ayu bocor. Tanpa ia sadari, Pak Prastomo yang sebenarnya masih tidur pulas di samping istrinya sendiri. Sosok monster bengis muncul dari belakang tubuh Pak Prastomo dan membuat pria itu bangun dari tidur panjangnya. Lampu yang semula gelap tiba-tiba menyala sendiri. Prastomo tertegun melihat foto keluarganya yang bernama Banyu. Pagi harinya, Ayu mengajak Nara untuk ikut jalan-jalan keliling desa. Ember di dalam kamar Ayu sudah penuh dan dibuang Pak Prastomo. Sementara itu, Bu Seruni sibuk menyapu halaman di depan rumah. Ayu mengajak Nara untuk mengunjungi sanggar tari di desanya itu. Sesamanya di sanggar Laras Budoyo, Nara dan Ayu bertemu dengan Mbah Sarti selaku pemilik dan pengajar tari tradisional di sanggar itu. Mbah Sarti memiliki satu anak angkat bernama Dirja yang bertugas memainkan alat musik saron di sanggar tari itu. Ayu sempat membujuk Nara untuk menari namun gadis itu tampak malu-malu.
Nara justru tertegun saat melihat sosok wanita yang berdiri di bawah pohon rindang. Sosok penari gaib itu menghilang dalam sekejap mata dan membuat Nara semakin kebingungan. Di tempat lain, Pak Prastomo bisa merasakan firasat yang sangat kuat tentang kehadiran Banyu. Bu Sereni turut bergumam mempertanyakan siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Prastomo masih tak percaya jika adiknya Banyu ada kaitannya dengan kematian Mayang di 10 tahun lalu. Malam harinya Ayu menceritakan keluarga Dirja yang cukup terpandang di desa. Naasnya, orang tua Dirja sudah meninggal dunia dan adiknya menghilang sampai saat ini belum ditemukan juga. Setelah bercerita, dua sahabatnya itu merebahkan diri di atas ranjang untuk istirahat malam. Nara kembali memimpikan sosok penari misterius yang mengenakan selendang merah. Kali ini Nara mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok penari di depannya itu. Tak disangka, sosok monster bertubuh hitam legam mengejar Nara yang berlari kelimpungan. Gadis itu berteriak minta tolong, namun tak ada satu orang pun yang mendengar. Penari misterius berselendang merah kembali menatap tajam. Monster hitam itu terus mengikuti meski Nara sudah mencari tempat sembunyi. Tiba-tiba, gadis itu terbangun dari tidurnya dan Nara bergegas membangunkan Ayu yang masih pulas di sampingnya. Naas, sahabatnya itu tak mau membuka mata hingga pintu kamar terbelalak dengan sendirinya. Saat Nara keluar dari kamar untuk memeriksa, sosok iblis hitam itu sudah menunggu di belakang, bersiap untuk mencekik lehernya. Sekelebat bayangan hitam tampak memasuki kamar terlarang. Nara berusaha untuk membuka pintu kamar itu namun terkunci dari dalam. Saat dia hendak pergi, pintu kamar terlarang itu membuka dengan sendirinya. Nara masuk ke kamar itu dan Ayu menyeret Nara kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur malam. Pagi harinya Nara menceritakan sosok penari misterius yang sering muncul dalam mimpinya dan mulai menampakkan diri di alam nyata. Ayu mengungkapkan bahwa kamar terlarang yang dimasuki Nara semalam adalah milik pamannya yang merupakan adik kandung sang ayah. Kamar itu selalu terkunci rapat dan tidak boleh dimasuki siapapun juga termasuk ibu Ayu sendiri. Paman Ayu pernah memiliki kekasih bernama Ratih Mahyu yang tinggal di desa itu juga. Naasnya, paman Ayu mendapat fitnahan keji hingga dibakar hidup-hidup oleh warga desa. Sejak kejadian itu, Nara dilarang bermain dengan anak-anak di desa. Ia merantau sejak SMA ke kota agar tidak bernasib sama seperti pamannya. Warga meyakini di setiap 10 tahun sekali akan jatuh korban jiwa. 10 tahun yang lalu, adik Dirja menjadi korban dan dinyatakan menghilang secara misterius. Hingga kini, adik Dirja belum diketahui keberadaannya. Untuk mencari tahu lebih dalam, Ayu dan Nara menemui Dirja di sanggar tari. Pemuda itu bercerita jika adiknya sering didatangi oleh sosok penari wanita yang bernama Ratih Mahyu. Menurut Dirja, sosok Ratih Mahyu itu adalah perpanjangan tangan dari Banyu agar bisa balas dendam pada warga desa Kelawangin. Pak D. Dirja selalu mengadakan ritual setiap 10 tahun sekali untuk menenangkan arwah Banyu agar tidak mengambil korban nyawa. Dirja menyarankan agar Nara menemui Pak D. Adi dan menanyakan semuanya di sana. Dirja memperingatkan Nara untuk jangan menari meski diminta. Malam harinya, Bu Seruni menyeduhkan kopi panas untuk Prastomo. Saat hendak minum, kopi itu berubah menjadi darah kental. Pak Prastomo terhenyak begitu melihat penampakan Bayu dengan tubuh penuh luka bakar. Arwah Banyu kembali meminta korban nyawa karena sudah waktunya diberi tumbal. Prastomo sampai menjatuhkan gelas kopi yang disediakan oleh istrinya. Di waktu yang sama, Nara kembali merasakan takut yang amat dalam. Ia enggan memejamkan mata karena takut melihat sosok Ratih Mahyu dalam mimpinya. Nara mendengar bisikan gaib yang membuatnya masuk ke alam astral. Ternyata Nara berada di kamar terlarang milik Paman Ayu yang bernama Banyu. Di dalam kamar itu terdapat alat musik gendang dan foto penari wanita. Nara melihat kain bertuliskan gerhana kembar yang merupakan waktu terbaik untuk melakukan ritual Nari Sukmo. Ia mendapat bisikan untuk menari di mana tubuh Nara tak bisa dikendalikan lagi. Ia menari sambil menangis dan memohon untuk berhenti. Suara teriakan Nara menyadarkan Ayu bahwa sahabatnya itu menghilang. Ayu panik bukan kepalang. Ia berteriak memanggil ayah ibunya dan lari menuju ke kamar terlarang.
Pintu kamar itu masih sulit untuk dibuka. Sementara itu, Nara sudah kerasukan setan dan menari sendirian di sana. Iblis di dalam tubuh Kenara berkata bahwa mereka yang telah mati akan bangkit kembali dan Sukma yang tergadai akan meminta tebusan. Nara masih setengah sadar dan berteriak minta tolong. Iblis penari itu kembali menguasai tubuh Nara dan setelah melakukan tarian, Nara langsung jatuh pingsan. Ayu berlari menemui Dirja untuk meminta penjelasan mengapa Nara yang dirasuki oleh iblis penari itu. Ayu bersikeras membawa Nara kembali ke Jogja agar nasibnya tidak tragis seperti Mayang. Malam itu juga mereka berdua pamit pada orang tua Ayu dan langsung mengizinkan. Saat berjalan kaki menuju ke Gapura, Ayu dan Nara diserang oleh kelompok pria tak dikenal. Pagi harinya, Nara terbangun di rumah Dirja yang membuat dirinya berteriak ketakutan. Nara sibuk mencari keberadaan Ayu yang tak ada di sampingnya. Dirja berkata jika Nara dibuang oleh anak buah Pak Prastomo. Ia pun menjelaskan jika desa Kelawangin terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Pak Prastomo dan kelompok Pak Adi. Dirja berjanji akan mengantar Nara pulang ke Jogja nanti malam agar tidak diserang oleh anak buah Pak Prastomo lagi. Dirja mendapat pesan dari Pak Adi untuk meyakinkan Nara jika kelompok mereka baik hati. Mereka harus segera melakukan ritual sesaat setelah Nara sadar dari pingsannya. Gadis itu sudah terpilih oleh Ratih Mahyu untuk dijadikan penari di alam astral. Dirja dipaksa untuk menuruti permintaan Pak D-nya. Sementara itu, Ayu sudah berada di rumah bersama ayah ibunya. Ia merengek pada sang ayah untuk mencari keberadaan sahabatnya itu. Prastomo mengaku sudah mengarahkan anak buahnya untuk mencari Nara di penjuru desa. Nasnya, mereka belum menemukan di mana gadis itu berada. Ayu yang semula tenang tiba-tiba berteriak histeris mengusir ayahnya pergi. Ternyata Ayu melihat sang ayah seperti sosok iblis berbulu putih. Prastomo sampai membentak putrinya itu agar tersadar dari pandangan gaib. Ibu tak henti memeluk putrinya sambil menangis. Malam itu juga Prastomo berkunjung ke makam Banyu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ia memohon agar putrinya Ayu tidak dijadikan tumbal kemarahan Banyu. Prastomo mendengar suara Banyu yang menyuruhnya untuk pulang. Di tempat lain, Adi memanggil seluruh anak buah untuk mempersiapkan proses ritual. Mereka berkumpul di belakang rumah sambil menyalakan obor secara bergiliran. Nara yang menunggu di dalam kamar mulai dihantui oleh selendang penari yang menjerat kakinya. Iblis penari misterius muncul di depan mata dan menarik Sukma Nara untuk dikeluarkan dari raga. Masuk ke kamar itu dan menghentikan aksi iblis penari yang hendak memakan jiwa Nara. Di waktu yang sama, Adi masih sibuk dengan urusan ritualnya itu. Ia menggunakan darahnya sendiri untuk memulai ritual penarikan jiwa. Sementara Dirja menceritakan kisah masa lalu tentang desa Kelawangin. Ia berkata jika dulunya desa Kelawangin sangat tentram dan makmur. Keluarga Pak Prastomo terkenal dermawan dan gemar membagikan hasil panen pada warga. Anehnya di suatu hari, warga terserang penyakit mematikan yang menyebar cepat ke penjuru desa. Mereka menelusuri sumber dari wabah menular itu. Tak disangka, semua marah pada hasil panen pemberian keluarga Prastomo. Warga yang marah membakar tubuh Banyu hidup-hidup sebagai pembalasan atas rasa sedih ditinggal mati sanak saudara. Banyu berteriak jika bukan ia pelakunya. Tubuh pria itu disalib dan dilempar batu sebelum akhirnya dibakar hidup-hidup. Sejak kematian Banyu, keluarga Prastomo menjadi sangat tertutup dan enggan bergaul dengan warga. Kejadian mistis semakin menyeruak dan meneror seluruh warga desa. Mereka menduga sosok makhluk gaib yang sering meneror warga adalah arwah Banyu yang hendak membalas dendam. Sementara Ratih Mahyu adalah kekasih Bayu yang ikut menghilang dari desa. Saat ditemukan, ternyata gadis itu menggelantung diri di tengah hutan. Pak Adi mengakui rasa cintanya pada Ratih Mahyu, namun selalu ditolak mentah-mentah. Saat Dirja dan Nara berbincang di rumahnya, Ayu disiksa oleh kekuatan supranatural yang menginginkan tubuhnya. Gadis itu kerasukan setan dan diobati oleh ayahnya sendiri. Prastomo menentang Ratih Mahyu untuk menghadapinya dan muncul di hadapannya saat itu juga.
Ia mempertanyakan mengapa masih ada korban jiwa padahal ia sudah menuruti semua keinginan Ratih. Ia tak menyangka Banyu tega menyelakai Ayu, putrinya sendiri. Prastomo menangis terseduh-seduh hingga buku catatan kuno jatuh ke lantai. Di dalam buku itu terdapat satu lembar bertuliskan gerhana kembar, 2 jiwa, 1 cinta, 1 pembalasan, dan Nari Sukmo. Di waktu yang sama, anak buah Adi meminta Dirja untuk mengantar Nara ke tempat ritual. Dirja berusaha meyakinkan Nara bahwa ritual malam itu bertujuan untuk menenangkan arwah Banyu dan Ratih. Dirja berkata bahwa Ayu sudah berada di lokasi ritual dan menunggu Nara di sana. Akhirnya, gadis itu mau diajak pergi untuk menjalani ritual sesat. Prastomo berpesan pada Suruni untuk tetap berada di rumah dan menutup semua pintu rapat-rapat. Ia baru menyadari jika selama ini bukan Banyu pelakunya. Justru Banyu dan Ratih adalah korban dari kebengisan manusia. Mereka menggunakan Nara untuk membalaskan dendam. Prastomo yakin malam ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri segala kutukan. Sebelum pergi, Prastomo menitipkan pesan permintaan maaf untuk Ayu. Ia memeluk istri tercinta dan melenggang pergi ke sanggar tari. Ternyata tempat itu sudah ramai berkerumun anak buah Adi yang hendak melakukan pementasan tari. Sementara itu, Nara melihat sosok Banyu dan Ratih yang menari di atas panggung. Setelah tarian itu berakhir, Nara berpindah ke dimensi waktu yang berbeda. Ia melihat kejadian malam mencekam saat Banyu dan Ratih dipersekusi massa. Jasad Banyu yang hangus muncul di belakang panggung tari itu. Nara yang ketakutan berlari menjauh namun ia kembali ke alam manusia. Tangan Dirja masih menggenggam erat seolah enggan kehilangan gadis itu. Pak D menjelaskan proses ritual yang harus dilakukan Nara. Gadis itu diminta untuk duduk di panggung sementara Dirja bersiap untuk memainkan alat musik. Prastomo muncul secara tiba-tiba dan langsung menyeret Nara untuk segera pergi dari tempat itu. Anak buah Adi langsung menangkap Prastomo sementara Nara lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Karena lelah berlari, Nara bersembunyi di balik pohon besar. Dirja melihat Nara yang ketakutan di balik pohon itu, namun ia berpura-pura tidak melihatnya. Ia mengalihkan semua orang untuk mencari ke arah berlawanan. Tak disangka, Dirja memilih untuk menyelamatkan Nara dari perintah padinya sendiri. Nara bersiap untuk lari lagi, namun ternyata Nara tertangkap oleh anak buah Adi dan diikat telentang di atas panggung ritual. Mereka memulai ritual malam itu dengan taburan bunga dan mantra sihir berbahasa Jawa. Mereka mengatakan bahwa satu nyawa sudah siap untuk dipersembahkan. Adi bersiap dengan keris sakti untuk menghabisi nyawa gadis tak bersalah itu. Prastomo berteriak memanggil Adi dan berkata bahwa ia tahu siapa dalang di balik kematian Banyu. Adi memfitnah keluarga Prastomo dengan tuduhan yang sangat keji hingga warga ikut tersulut emosi. Adi sengaja meracuni warga untuk melayangkan fitnahan keji. Prastomo meneriaki Dirja yang tega membiarkan adik kandungnya jadi tumbal dalam ritual sesat itu. Adi menusuk tubuh Prastomo dengan pisau tajam tepat di dada kiri. Tepat di saat gerhana bulan, Adi meminta Dirja untuk memainkan alat musik gamelan. Nara merintih minta tolong di nyawa yang tinggal seujung tanduk. Adi mengulang beberapa mantra Jawa untuk memanggil iblis yang dia sembah selama ini. Arwah Ratih muncul di dalam jiwa Nara dan memaksa gadis itu untuk menari. Tali tambang yang mengikat tangan Nara terbakar dengan sendirinya. Nara mulai menarikan tarian Nari Sukmo seperti yang dilakukan Ratih. Adi berusaha menghentikan tarian itu, namun sosok arwah Banyu muncul di belakang Nara. Mereka berlenggak-lenggok berdua, di mana Dirja melancarkan aksinya untuk membalaskan dendam pada Pak D-nya sendiri. Ia berusaha menyerang Adi dengan tangan kosong, sementara Adi menggunakan keris untuk melukai Dirja. Pemuda itu tak mudah menyerah dan bangkit untuk mengalahkan Pak D-nya sendiri. Nahasnya kekuatan Dirja tidak lebih besar dari Adi yang sudah menguasai ilmu kanuragan. Dirja teringat dengan Banyu yang mati terbakar. Ia mengambil obor dan meminum bensin untuk disumburkan ke tubuh Adi. Sontak api itu membakar tubuh Adi dan meluhlantakkan bangunan sanggar tari. Nara masih tak sadarkan diri setelah dirasuki arwah Ratih. Dirja panik melihat api yang kian membesar. Di saat pingsan, Nara bertemu dengan Ratih dan Banyu.
Mereka mengucapkan terima kasih karena Nara sudah berhasil membantu meruntuhkan kutukan dari tumbal di desa Kelawangin. Dirja membangunkan Nara dan membawanya pergi dari kobaran api. Mereka menyelamatkan Prastomo yang terbaring dengan tubuh lemah kehabisan darah. Prastomo menitipkan Ayu pada Nara sebelum menghembuskan nafas terakhir. Setelah kejadian itu, mereka memakamkan jasad Prastomo di samping makam Banyu. Mereka berhasil menguak kebenaran bahwa Adi diam-diam menyukai Ratih Mayu dan memfitnah Banyu dengan tuduhan keji hanya karena cemburu. Arwah Ratih dan Banyu menaruh dendam selama 20 tahun untuk menguak kebenaran itu. Sebelum kembali ke Jogja, Nara membuang selendang dan tusuk konde pemberian nenek di toko antik ke sungai ujung desa. Nara berjalan ke terminal bersama Ayu tanpa menyadari sosok nenek di toko antik itu ternyata tinggal di desa Kelawangin juga. Nenek itu masuk ke dalam kamar dan mengusap lembut foto Ratih Mayu. Sesampainya di gerbang desa, Nara dan Ayu bertemu dengan Dirja yang hendak merantau ke Jogja. Dirja juga tidak memiliki keluarga lagi di desa itu dan memilih untuk memulai kehidupan baru di kota. Mereka naik angkutan umum dan kembali ke Jogja dengan perasaan bahagia. Saat Nara membuka tas ransel, ia menemukan selendang merah itu lagi di dalamnya. Tampaknya ia sudah benar-benar terikat dengan selendang itu dan film pun berakhir. Tarian Narik Sukmo sendiri ada ritual kuno yang dipercaya bisa memanggil atau menarik jiwa. Walaupun dibungkus horor, cerita ini mengajak penontonnya untuk melihat lebih dalam tentang hubungan manusia dengan alam gaib. Kekuatan supranatural tidak bisa dihindari begitu saja dan manusia harus menghadapi dampak negatif dari kepercayaan yang menyimpang. Seperti yang dialami oleh Nara dan Dirja, semua manusia punya pilihan untuk berjuang melawan kezaliman atau menyerah pada kematian. Dalam Islam, segala bentuk kezaliman harus dilawan sesuai dengan kemampuan, baik dengan tangan, lisan, maupun hati. Kezaliman tidak akan bertahan lama, kecuali karena diamnya orang-orang baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.